Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer dan P3K ini. Ada 3 pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB ya, Bapak Abdullah Azwar Anas menjelang pendaftaran P3K di tahun 2024 ini. Jadi yang pertama, nantinya hanya ada PNS dan P3K. Kedua jenis kepegawaian ini yang nantinya akan ada di pemerintahan gitu ya. Selain itu tidak ada lagi. Jadi honorer akan dihapuskan. Kemudian yang kedua, untuk P3K sendiri ada 2 jenis, yaitu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu atau part-time. Kemudian pernyataan yang ketiga, nantinya instansi kemungkinan masih diperbolehkan mengangkat tenaga non-ASN tetapi harus sesuai kebutuhan dan izin dari Kementerian Pan-RB. 3 hal ini kemungkinan nantinya akan menabung masalah gitu ya. Kemungkinan akan terjadi permasalahan baru di kemudian hari. Terutama yang nomor 3, pernyataan nomor 3. Instansi masih diperbolehkan untuk merekrut tenaga non-ASN hanya saja jika sesuai kebutuhan dan izin dari Kementerian Pan-RB. Hal ini kemungkinan nantinya kembali ya akan terjadi penumpukan tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang penyelesaiannya rumit seperti sekarang ini. Dikhawatirkan juga tenaga honorer atau tenaga non-ASN ini dipelihara gitu ya. Artinya akan tetap ada terus karena bisa digunakan sebagai alat politik. Tenaga honorer bisa bisa diberikan janji-janji manis untuk diangkat menjadi ASN, tetapi pada faktanya akan terus ada gitu ya, tidak pernah selesai karena dimanfaatkan sebagai alat politik. Dan untuk lebih jelasnya, penjelasan terkait dengan masing-masing pernyataan tersebut oleh Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan pernyataan Menteri Pan-RB menjelang pendaftaran P3K di tahun 2024 ini ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya 3 pokok pernyataan Mas Anas menjelang pendaftaran P3K 2024. Menabung masalah. Kita coba bacakan ya. Menjelang pendaftaran P3K 2024 yang digadang-gadang dibuka Juli sampai Agustus, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas menyampaikan pernyataan penting berkaitan dengan nasib honorer. Pertama, Menteri Anas menegaskan bahwa ke depan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, hanya ada 2 jenis status kepegawaian, yakni PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Satu adalah PNS, yang kedua P3K, kata Menteri Azwar Anas seusai kegiatan menyapa dan mengajar ASN di ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat 19 Juli 2024. Kedua, Menteri Anas menyatakan bahwa P3K terbagi dalam 2 kategori, yakni P3K penuh waktu dan P3K part-time atau P3K paruh waktu. Ketika dibahas bagi P3K nanti ada 2 jenis atau 2 status, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, kata Mas Anas. Bagi daerah yang anggarannya belum siap, sambung Menteri Anas, maka status honorer yang ada sekarang naik menjadi P3K paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, mereka bisa diseleksi untuk dinaikkan menjadi P3K penuh waktu. Ketiga, instansi masih boleh merekrut pegawai non-ASN dengan syarat sesuai kebutuhan dan mendapatkan izin dari Kementerian Pan-RB. Dengan demikian, dengan status yang beralih ini, mereka tidak di PHK,
Tetapi kita sekarang sudah menutup, tidak boleh ada penerimaan dengan atas nama apapun, kecuali nanti atas izin dan berbagai kebutuhan yang lain, kata Menteri Anas. Mari kita ulas satu persatu pernyataan Menteri Anas menjelang pendaftaran P3K 2024 tersebut. Poin pertama, sudah pasti memberikan angin segar bagi seluruh honorer, karena ada harapan besar segera diangkat menjadi P3K. Jika seluruh non-ASN diangkat, maka di seluruh instansi tidak ada lagi pegawai berstatus honorer, tenaga kontrak atau sebutan lainnya. Yang ada hanya PNS dan P3K. Kalimat Mas Anas yang menggunakan frasa mereka tidak di PHK menjadi semacam penegasan bahwa para non-ASN bakal diangkat menjadi P3K. Meski faktanya di DKI Jakarta sudah banyak honorer kehilangan pekerjaan dampak kebijakan cleansing yang kontroversial itu. Kita juga sudah sempat bahas ya berkaitan dengan kebijakan cleansing tersebut. Apa kriteria honorer jadi P3K part-time? Poin kedua pernyataan Menteri Anas terkait P3K part-time. Pernyataan tersebut mengindikasikan pemerintah berupaya mengangkat seluruh honorer menjadi P3K. Meski sebagian hanya berstatus P3K part-time. Sudah pasti, para honorer memilih untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu dibanding P3K part-time. Yang masih menjadi teka-teki ialah soal kriteria honorer yang akan masuk gerbong P3K part-time. Dari pernyataan Mas Anas, seolah-olah daerah dengan kemampuan fiskal rendah dipersilahkan mengangkat honorer jadi P3K part-time. Apakah misalnya guru honorer hanya akan berstatus P3K part-time gegara Pemda tidak punya anggaran untuk membayar hak-hak P3K penuh waktu? Hingga saat ini belum jelas seperti apa kriteria dan mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K part-time. Kementerian Pan-RB bersama BKN saat ini sedang merumuskan formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN P3K ini, kata Menteri Anas seusai rapat bersama BKN di Jakarta Jumat 17 Mei 2024. Pemerintah menabung masalah. Poin ketiga, pernyataan Azwar Anas sama saja memberi peluang instansi untuk merekrut pegawai non-ASN. Meski dengan embel-embel izin, perekrutan pegawai non-ASN jelas melanggar pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menyatakan pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Jika pemerintah mau konsisten dengan amanat undang-undang ASN, mestinya kebutuhan pegawai yang mendesak bisa diisi dengan penyediaan formasi ASN CPNS atau P3K. Jika kebutuhan pegawai sangat mendesak, mengapa seleksi ASN di instansi yang sangat membutuhkan tambahan pegawai tersebut tidak dipercepat? Mengapa juga seleksi CASN harus berbarengan di seluruh instansi? Atau justru pemerintah pusat yang pengen hemat tidak perlu menambah kucuran dana alokasi umum atau DAU untuk gaji PNS dan P3K. Jika pemerintah masih memberi celah Pemda merekrut lagi pegawai non-ASN, itu sama saja menabung masalah. Ingat, dulu pemerintah juga sudah melarang perekrutan honorer, tetapi larangan itu dilanggar. Dampaknya terdapat ada 2,3 juta orang yang menuntut diangkat jadi ASN, PNS, dan P3K karena merasa sudah mengabdi sekian lama dengan gaji seadanya. Jutaan honorer itu saat ini menunggu jawaban pendaftaran P3K 2024. Persaingan bakal ketat lantaran jumlah kursi P3K 2024 tidak sebanding dengan jumlah honorer. Kapan tuntas jika ditambah lagi? Jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan 3 pokok pernyataan Menteri Pan-RB Bapak Abdullah Azwar Anas, dan yang paling aneh kalau memang benar nantinya instansi masih boleh merekrut tenaga non ASN asal sesuai kebutuhan dan izin dari instansi. Walaupun dalam tanda kutip ada embel-embel izin, tapi bisa saja nanti dipermudah gitu izinnya ya, sehingga ada penumpukan lagi tenaga honorer di masing-masing instansi yang akibatnya mereka akan tetap menuntut untuk diangkat menjadi ASN.
Jadi semoga ke depan akan semakin baik lagi gitu ya. Honorer atau tenaga non ASN tuntas gitu, tidak ada terus hanya digunakan sebagai alat politik gitu ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.